Buku Dunia Arab The Arabs A Short History. Pengarang Philip Kahiti halaman 139 sampai dengan halaman 147. Bab 12. Ilmu pengetahuan dan kesusastraan. Sekarang tibalah kita kepada zaman di dalam mana bahasa Arab itu menjadi bahasa pengantar dari ciptaan-ciptaan baru dan asli dalam lapangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai ilmu ketabiban, astronomi, alkimia, pelopor ilmu pengetahuan kimia, ilmu bumi, ilmu pasti. Demikian pula dalam lapangan filsafat, sejarah, etika dan kesusastraan. Zaman yang dimaksud di sini mulai pada bahagian kedua dari abad ke-9 sebagai sambungan dari ramai penterjemahan, yang berlangsung kira-kira seabad lamanya, yaitu dari tahun 750–850. Yang menjadi ciri-ciri dari zaman ini ialah banyaknya nama yang gemilang yang didapati selama itu. Nama-nama mana tidak berapa dikenal oleh halayak ramai di dunia barat zaman sekarang. Sungguh pun banyak di antaranya yang kesohor serta dihargai oleh para sarjana modern dalam lapangan kesenian dan ilmu pengetahuan. Di antara pemuka-pemuka Islam yang besar sumbangannya dalam mengembangkan peradaban, hanyalah beberapa nama saja yang kita kenal dan dapat dikemukakan. Orang-orang Arab bukan saja hanya mengasimilasikan pengetahuan Parsi tua dan warisan klasik Yunani, akan tetapi kedua macam kebudayaan itu disesuaikannya pula dengan kebutuhan-kebutuhan yang terutama dengan alam pikiran mereka. Terjemahan-terjemahan yang dilakukan oleh mereka dan yang selama peredaran massa mengalami perubahan-perubahan menurut watak Arab. Masuklah ke benua Eropa bersama dengan sumbangan-sumbangan Arab lain dan yang baharu, melalui Syria, Spanyol dan Sisilia. Inilah yang menjadi dasar dari ilmu pengetahuan yang menguasai alam pikiran Eropa dalam abad pertengahan. Dipandang dari sudut sejarah kebudayaan, maka tugas menyeberangkan ilmu pengetahuan itu tidak lebih kecil nilainya daripada tugas mencipta ilmu pengetahuan yang asli. Tercipta. Garis pemisah antara bahan-bahan terjemahan dan bahan-bahan ciptaan asli memang tidak selalu dapat dinyatakan dengan tegas. Banyak di antara para penterjemah itu yang juga mencipta bahan asli. Perhatian orang Arab terhadap ilmu obat-obatan dapat disimpulkan dari ucapan Nabi, yang hanya mengenal dua buah cabang ilmu pengetahuan, ilmu ketuhanan dan ilmu ketabiban. Seorang tabib juga merupakan seorang ahli metafisika, seorang ahli filsafat dan seorang budiman. Dalam hal pemakaian jamu-jamuan sebagai obat telah banyak kemajuan penting yang dialami oleh orang Arab pada waktu itu. Merekalah yang pertama-tama mendirikan apotik sebagai tempat penjualan obat, mereka mendirikan sekolah farmasi yang pertama dan menyusun kitab yang pertama tentang farmasi. Masih sejak zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun para apoteker sudah diwajibkan menempuh ujian, dan demikian pula para tabib diharuskan supaya lebih dahulu diuji keahliannya. Setelah terjadi suatu peristiwa, di mana seorang tabib melakukan pengobatan yang salah, maka dalam tahun 931 Khalifah memerintahkan kepada seorang tabib terkemuka supaya menguji tiap-tiap tabib yang mempunyai praktek dan hanya memberikan ijazah kepada mereka yang memenuhi syarat-syarat ujian. Lebih dari 860 orang yang lulus dalam ujian yang diadakan, setelah itu lenyaplah semua tabib-tabib palsu dari ibu kota tersebut. Atas perintah seorang wazir, maka sekumpulan tabib-tabib membawa obat-obatannya pergi berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberi pertolongan kepada rakyat. Hal mana mengingatkan kita kepada semacam organisasi dinas kesehatan daerah. Tabib lainnya setiap hari pergi mengunjungi orang-orang sakit di dalam berbagai penjara. Kenyataan-kenyataan sedemikian menunjukkan adanya minat terhadap kesehatan rakyat, minat mana dalam seluruh bahagian dunia yang lain belum dikenal orang dalam zaman itu. Rumah sakit Islam yang pertama sekali didirikan oleh Harun al-Rasyid pada awal abad ke-9, dalam hal mana ia mengikuti contoh Parsi. Tidak berapa lama sesudah itu berdirilah sejumlah 34 buah rumah sakit di dunia Muslim. Kairo mempunyai rumah sakitnya yang pertama kira-kira pada tahun 872, rumah sakit mana sampai abad ke-15 masih berdiri. Klinik-klinik berkeliling mulai timbul dalam abad ke-11. Rumah sakit Muslim mempunyai ruangan tersendiri untuk kaum wanita dan masing-masing mempunyai apotek untuk orang yang tidak mampu. Ada di antara rumah sakit itu yang diperlengkapi dengan perpustakaan ilmu ketabiban dan memberikan kursus-kursus ilmu pengobatan. Penulis-penulis yang terkemuka dalam lapangan ketabiban, yang menyusul di belakang zaman para penterjemah yang kesohor, mempunyai kewarganegaraan Parsi, akan tetapi berbahasa Arab. Gambar dari dua orang di antara mereka, yaitu Al-Razi dan Ibn Sina,
menghiasi ruangan besar dari Fakultas Kedokteran dari Universitas Paris. Al-Razi, Rahazes, yang hidup dari tahun 865 sampai tahun 925 ialah salah seorang di antara ahli-ahli pikir asli yang paling cakap dan ahli klinik yang terbesar. Bukan saja dalam dunia Islam, tetapi dalam seluruh zaman abad pertengahan. Menurut Ceritera, tatkala ia mencari suatu tempat yang baik bagi rumah sakit besar yang akan didirikan di kota Baghdad sebab dialah yang menjadi direktur di sana, ia mengantungkan keratin daging di berbagai tempat. Tempat di mana keratin-keratin daging itu paling lama tahan tidak busuk, itulah yang dipilih oleh Al-Razi sebagai tempat pendirian rumah sakit itu. Al-Razi dianggap oleh umum sebagai orang yang menemukan benang fontanel. Fontanel, seutas benang yang dipakai oleh para tabib sebagai alat, supaya suatu luka tinggal tetap terbuka, terutama diperlukan tatkala melakukan pembedahan. Yang dipergunakan dalam ilmu bedah. Salah satu di antara karangannya yang terutama dalam lapangan alkimiah, yaitu Kitab Rahasia, pada akhir abad ke-18 diterjemahkan oleh Gerard dari Cremona, penterjemah yang cakap itu, ke dalam bahasa Latin. Setelah kitab itu lebih dahulu diterbitkan oleh berbagai penerbit, kitab inilah yang merupakan sumber terutama dalam lapangan ilmu ketabiban hingga abad ke-14. Roger Bacon menyebut kitab tersebut dengan nama De Spiritibus et Corporibus. Yang paling terkenal di antara berbagai monografi dari Al-Razi ialah karangannya mengenai penyakit cacar kanak-kanak dan penyakit campak. Karangan inilah yang paling pertama dalam lapangan itu, dan pantas disebut orang sebagai suatu perhiasan di antara kitab-kitab Arab dalam lapangan ketabiban. Akan tetapi ciptaan Al-Razi yang terpenting ialah kitab Al-Hawi yang tebal itu. Faraj bin Salim, seorang tabib Yahudi dari Sisilia, menerjemahkan kitab itu untuk pertama kali ke bahasa Latin pada tahun 1279 atas perintah dari Raja Karel I dari Anjou. Dengan nama Continens, karangan tersebut sampai beberapa kali diterbitkan hingga tahun 1486, cetakan yang kelima terbit dalam tahun 1542 di Venesia. Sebagai ternyata dari namanya, buku tersebut dimaksudkan sebagai suatu ensiklopedi bagi keperluan pengajaran ilmu ketabiban. Apa yang dimiliki oleh orang Arab pada waktu itu di antara ilmu ketabiban Yunani, Parsi dan Hindu, semuanya disebut dalam kitab ini, dan ditambahkan kepadanya beberapa hasil-hasil penyelidikan baru. Sebagai kitab cetakan, tatkala teknik percetakan masih mudah sekali. Kitab-kitab ilmu ketabiban karangan Al-Razi tersebut sampai berabad-abad lamanya mempunyai pengaruh yang besar atas alam pikiran dunia barat Latin. Sesudah Al-Razi, maka nama yang paling gemilang di dalam perimbun-perimbun ilmu ketabiban Arab ialah Ibn Sina, Avicenna. Karangannya dalam bentuk ensiklopedi, yang diterjemahkan orang dengan nama Kennen, dianggap oleh umum sebagai bahan yang terbaik di antara kitab-kitab dalam lapangan ilmu ketabiban pada waktu itu dan menjadi buku pelajaran ilmu ketabiban pada perguruan-perguruan di Eropa. Selama 30 tahun yang terakhir dari abad ke-15 sampai 15 kali kitab itu diterbitkan orang dalam bahasa Latin dan Ibrani. Belum berapa lama berselang masih diterbitkan orang sebagian dari terjemahannya ke dalam bahasa Inggris. Materia Medica dari Ibn Sina memuat kira-kira sejumlah 760 macam obat-obatan. Dari abad ke-12 hingga abad ke-17 karangan tersebut dipakai orang sebagai pedoman yang terutama untuk ilmu ketabiban barat. Di dalam dunia Islam kadang-kadang ia masih dipakai, menurut ucapan Dr. William Osler. Di antara kitab-kitab yang lain, kitab Ibn Sina inilah yang tetap merupakan dasar ilmu ketabiban untuk masa yang paling lama. Sumbangan Arab yang paling pertama dalam lapangan filsafat, suatu sumbangan yang besar artinya, ialah usaha mereka yang menyelaraskan alam pikiran Yunani dengan buah pikiran Islam. Bagi orang Arab, filsafat itu ialah suatu pengetahuan tentang sebab musabab yang sebenarnya dari segala sesuatu menurut keadaannya yang sesungguhnya, sepanjang yang dapat dibuktikan oleh akal manusia. Pendirian Yunani yang khas ini, yang kemudian diubah oleh alam pikiran bangsa-bangsa yang ditaklukkan dan lain-lain pengaruh dunia timur, disesuaikan oleh orang Arab kepada sifat-sifat jiwa Islam dan dikeluarkan dengan mempergunakan bahasa Arab. Mereka menganggap karangan-karangan Aristoteles sebagai kodifikasi yang lengkap dari ilmu filsafat, dan karangan-karangan Galeus sebagai ikhtiar ilmu ketabiban. Tentu hanyalah filsafat dan ilmu ketabiban Yunani saja yang ada dimiliki oleh dunia barat pada waktu itu. Sebagai Muslim, maka orang-orang Arab percaya bahwa Quran dan teologi Islam itu adalah ringkasan syariat agama dan pengalaman. Sebab itulah sumbangan-sumbangan mereka yang asli terletak pada garis perbatasan antara filsafat dan religi di satu pihak.
serta filsafat dan ilmu ketabiban di lain pihak. Islam abad pertengahan telah berhasil menyesuaikan monoteisme pendirian tentang keesaan Allah dan sumbangan yang terbesar dari dunia Samyah tua dengan filsafat Yunani sumbangan yang terbesar dari dunia Indo-Eropa. Usaha ini merupakan peristiwa yang pertama sekali terjadi dalam sejarah alam pikiran manusia, serta menjadi kehormatan yang abadi bagi Islam abad pertengahan. Demikianlah Islam menuntun Eropa Kristen ke dalam lapangan pandangan modern. Penuntutan ilmu di dalam dunia kuno dari abad pertengahan teristimewa dalam dunia Islam jauh berkurang spesialisasinya dibanding dengan kebiasaan orang-orang zaman sekarang. Ahli-ahli filsafat dapat juga serentak menjadi ahli ilmu pasti dan musik, ahli astronomi dapat juga seorang penyair. Orang modern zaman sekarang akan heran melihat nama Umar Al-Khayyam yang kesohor itu penulis dari kitab Rubaiyat yang lebih kesohor itu lagi di antara nama-nama ahli astronomi Islam yang paling terkemuka. Memang ia adalah seorang penyair dan pemikir bebas berbangsa Parsi, tetapi ia juga seorang ahli ilmu pasti dan astronomi yang termasuk golongan yang bermutu tinggi. Juga karangan Al-Kindi adalah khas sekali. Sebagai orang ahli filsafat, ia coba menggabungkan dalil-dalil Plato dan Aristoteles dengan cara neoplatonis, dan menganggap ilmu pasti neo-Pythagorean sebagai dasar dari semua ilmu. Tetapi lebih lagi dari hanya seorang ahli filsafat saja, sebab ia juga orang ahli nujum, ahli kimia, ahli optika dan ahli teori musik. Tidak kurang dari 265 buah karangan yang dikatakan orang berasal dari tangannya, akan tetapi kebanyakan dari karangan-karangan itu sayang telah hilang. Karangannya yang terutama mengenai optik yang didasarkan kepada kitin optika dari Euclides banyak sekali dipakai orang di timur dan di barat. Dan kitab itu pula lah yang mempengaruhi Roger Bacon. Karangan-karangannya dalam lapangan musik membuktikan bahwa musik mensural atau perbandingan ukuran pada semua alat musik, teristimewa perbandingan ukuran panjang pipa-pipa dari suatu organ serombong. Sudah dikenal orang dalam abad-abad Islam, sebelum ia tersebar di dunia Eropa Kristen. Penyelidikan astronomi yang berdasar ilmu pengetahuan dalam dunia Islam dimulai orang di bawah pengaruh sebuah karangan India, yaitu kitab Siddhania, yang dalam tahun 771 dibawa orang ke kota Baghdad. Pada awal abad ke-9 sudah ada dilakukan observasi-observasi yang pertama dan teratur di sebelah barat daya Parsi dengan mempergunakan alat-alat yang sudah agak sempurna. Dan sebelum pertengahan abad tersebut berlalu maka Khalifah Al-Ma'mun telah mendirikan pos-pos observasi astronomi di Baghdad dan di luar kota Damasik. Alat-alat astronomi yang dipakai dalam zaman itu terdiri dari kuadran, astrolabium, jarum matahari, kuadran, suatu alat pengukur yang berbentuk perempatan lingkaran, astrolabium, alat pengukur tinggi letaknya bintang-bintang, jarum matahari, semacam jam yang dipakai orang zaman dahulu, dan bulatan dunia. Dengan cara demikianlah ahli-ahli astronomi Khalifah menyelenggarakan salah satu pekerjaan pengukuran tanah yang paling sukar, yaitu pengukuran derajat busur. Maksud pekerjaan itu ialah untuk menetapkan ukuran kebesaran lingkaran dunia, berdasarkan pendapat yang dunia ini bulat bentuknya. Hasil pengukuran yang dilangsungkan di dataran sebelah utara Sungai Efrat dan di sekitar Palmyra menyatakan bahwa panjang suatu derajat busur ialah 56,23 mil Arab. Ketelitian ukuran tersebut sangat mengagumkan, karena ukuran panjang derajat busur yang sebenarnya pada tempat itu hanyalah 2.877 kaki lebih pendek. Di antara para ahli astronomi yang turut pada percobaan ini terdapat juga Al-Khwarizmi, salah seorang sarjana Islam yang paling agung dan yang mempunyai pengaruh terbesar atas pelik-pelik ilmu pasti di antara semua penulis-penulis dari abad pertengahan. Selain dari daftar astronomi yang tertua yang disusun oleh Al-Khwarizmi, ia juga membuat buku-buku yang pertama sekali tentang ilmu berhitung dan aljabar. Kemudian buku aljabar itu disalin ke dalam bahasa Latin dan merupakan buku pelajaran ilmu pasti yang terutama pada universitas-universitas Eropa sampai abad ke-16. Kitab ini pula lah yang memperkenalkan ilmu aljabar serta nama ilmu itu sendiri di benua Eropa, dan yang menyebarkan kata-kata bilangan Arab di dunia barat. Sesudah ilmu ketabiban, astronomi dan ilmu pasti, maka sumbangan pengetahuan Arab yang terbesar terletak dalam lapangan ilmu kimia. Pada penyelidikan dalam lapangan ilmu kimia dan ilmu fisika yang lain, mereka memperkenalkan cara eksperimen objektif, hal mana merupakan suatu perbaikan yang tegas dari cara-cara spekulasi yang ragu-ragu dari orang Yunani. Sekalipun orang Arab teliti melakukan pemeriksaan gejala-gejala dan rajin mengumpulkan kenyataan-kenyataan, sukar juga bagi mereka untuk membuat hipotesa-hipotesa yang seksama dan untuk menyaring kesimpulan-kesimpulan yang benar-benar berdasar ilmu pengetahuan. Kelemahan mereka yang utama ialah dalam soal penyelesaian yang terakhir dan yang teliti dari sesuatu sistem.
Bapak ilmu alkimia Arab ialah Jabir ibn_Hayyan, yang mempunyai pekerjaan yang berhasil di Kufah. Istilah alkia ini berasal dari suatu perkataan Mesir zaman purba, yang berarti hitam, dan menerobos masuk ke dalam bahasa Arab melalui Yunani. Serupa halnya, dengan ahli-ahli alkimia Mesir yang terdahulu, pun Jabir ibn Hayyan berpendapat, bahwa bahan logam, seperti timah putih dan hitam, besi dan tembaga, dapat dirubah menjadi emas atau perak dengan mempergunakan suatu zat rahasia. Ia pun mencurahkan seluruh tenaganya untuk penyelidikan ini. Lebih tegas lagi dari semua para ahli alkimia yang terdahulu, ia melihat itu pentingnya cara percobaan eksperimental, dan ia pun mendapat kemajuan-kemajuan yang nyata baik dalam praktek maupun dalam teori ilmu pisah. Menurut pendapat dunia barat, beberapa rangkaian kimia, yang tidak disebut dalam kitab-kitab karangannya di dalam bahasa Arab dan berjumlah 22 buah itu, serta yang masih ada sekarang adalah juga hasil yang diketemukan oleh Jabir.